satu culture shock yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia, yaitu salawat. Salawat nggak apa-apa, masalahnya di lagu-lagu yang dipakai dalam salawat. Mereka menggunakan lagu Arab apa adanya, benar-benar apa adanya, tanpa memperhatikan artinya. Karena mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa dan salawat. Dan semua kata Arab adalah doa dan diaminin. Gimana ini? Gimana? Coba lihat contohnya. Nah, kalau di Mesir, aslinya seperti ini. Tidak semua lagu Arab adalah salawat, dan tidak semua kata-kata Arab adalah doa. Gimana menurut kalian? Dan kami sangat bersyukur Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Padang Minangkabau, ada bahasa Aceh, ada bahasa Inggris Amerika, ada bahasa Prancis Eropa. Ada semua bahasa, bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Mentawai. Semua bahasa yang ada di dunia ini ada, ya, sudah diterjemahkan. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan Pastor Daud Timotius Tampu-Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, kita telah menyaksikan video singkat di depan bagaimana seorang gadis Arab yang akhirnya membocorkan ke publik bagaimana umat Islam yang sedang mengadakan ibadah akbar dan doa bersalawat, dan ternyata salah satu pembaca doa yang melantunkan doa begitu indahnya, setelah diperhatikan ternyata kata-kata ataupun syair yang diucapkan oleh si pembawa doa tersebut bukanlah doa yang terambil dari kitab suci yang diimani oleh umat Islam, tetapi adalah syair-syair lagu cinta yang ternyata sudah viral di Arab. Dan itu sebabnya gadis Arab ini menertawakan dan hanya bisa tersenyum melihat umat Islam di Indonesia yang terlalu mabuk dengan bahasa Arab tapi tidak memahami dan tidak mengerti artinya sedikit pun. Iya, berikut ini kita akan mendengarkan penuturan daripada seorang murtadin, yaitu Bang Effendi Usman, yang dulunya dia adalah seorang yang beragama Islam, bahkan pernah masuk ke pesantren, dan kini telah percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi seorang penginjil yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana menurutnya mengenai ibadah daripada saudara kita Muslim ini yang selalu berfokuskan kepada bahasa Arab, dan jarang sekali mereka membacakan translate bahasa Indonesianya ketika para ustadz berceramah atau para ustadz mengajarkan keagamaannya, atau juga seperti ibadah-ibadah akbar yang seperti di video di depan tadi, yaitu doa salawat, jarang sekali ditranslate ke bahasa Indonesia. Berbeda dengan agama Kristen. Agama Kristen itu bahasa asli daripada kitab sucinya itu adalah bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Gerika. Tetapi karena sudah ditranslate ke seluruh bahasa yang ada di dunia, dan bahasa asli tidak harus menjadi satu patokan dibacakan. Dan kalau seandainya bahasa itu telah ditranslate, diubah ke bahasa Indonesia, maka umat Kristen di Indonesia selalu membacakan Alkitab dalam versi bahasa Indonesia. Sehingga semua warga ataupun jemaat dari bangsa Indonesia ini, mereka semuanya dapat memahami dengan cara pandang dan juga pengertiannya sendiri, dan bisa lebih dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tadinya beragama Kristen lalu masuk ke agama Islam yang jelas-jelas tidak mengerti berbahasa Arab, dan apa yang mereka bisa kerjakan? Kita saksikan video berikut ini. Farhan Arisandi datang lagi, Bapak Ibu. Apa dia katakan? Pen, kita buktikan, Pen, benar nggak Yesus Tuhanmu? Tidak usah kamu buktikan dia Tuhan atau bukan. Tanpa pengakuanmu, tanpa kamu mengaku dia Tuhan, dia tetap Tuhan, bro. Yesus tidak butuh pembuktianmu. Dan kami orang Kristen tidak memelas, ya,
tidak mengemis bagi kalian untuk kalian akui dia Tuhan. Kalian tolak dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Itu Farhan Arisandi. Harus kamu akui. Yang jelas Alkitab mengatakan setelah Yesus Kristus nabi palsu. Dan ciri-ciri nabi palsu itu jelas ada di dalam Alkitab. Di mana tempat nabi palsu, di mana tempat rasul palsu, di mana tempat pengajar-pengajar palsu, tertulis dengan jelas di dalam Alkitab. Dan apa ciri-ciri orang, ciri-ciri nabi palsu, tertulis dengan jelas, Bro Farhan. Jadi kami orang Kristen tidak peduli terhadap pengakuanmu. Mau kamu akui dia Tuhan, mau kamu tidak akui dia Tuhan, mau kamu terima, kamu tolak, bodoh amat bagi kami. Ya, bodoh amat bagi kami orang Kristen. Kenapa? Karena iman kami bukan berdasarkan pembuktian dari kamu, dan kami tidak butuh pembuktian itu dari kamu. Karena iman kami, apa yang tertulis dalam Alkitab itulah iman kami. Kami baca apa yang tertulis, kami lihat apa yang tertulis, kami baca apa yang tertulis, kami dengar apa yang tertulis, dan kami lakukan apa yang tertulis. Dan sangat bersyukur bagi kami orang Kristen tidak disuruh untuk menghafal ayat Alkitab. Dan kami sangat bersyukur Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Padang Minangkabau, ada bahasa Aceh, ada bahasa Inggris Amerika, ada bahasa Prancis Eropa, ada semua bahasa, bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Mentawai, semua bahasa yang ada di dunia ini ada, ya, sudah diterjemahkan sehingga memudahkan manusia, bukan saja memudahkan kami untuk membaca Alkitab, ya. Bukan saja memudahkan kami untuk membaca Alkitab, tetapi memudahkan semua umat manusia untuk membaca Alkitab. Makanya semua manusia dan hampir semua manusia di Indonesia ini hari-hari ini membaca Alkitab. Mau agama apapun, banyak manusia membaca Alkitab di luar kekristenan. Nah, ditambah lagi Zumba dan kawan-kawannya tiap saat, tiap hari, tiap waktu membahas Alkitab. Dia perdengarkan Alkitab. Luar biasa. Dan saya mengucap syukur, berterima kasih kepada kalian yang sudah selalu membaca Alkitab. Coba kamu bayangkan, ya, kamu renungkan, kenapa para mu'alaf itu tidak pernah membahas kitab yang dia imaninya. Kak Margona, Kak Titit, terima kasih. Coba pikirkan, kenapa para mu'alaf tidak pernah dan jarang sekali para mu'alaf membahas kitab yang diimaninya. Contohnya Julius HMC. Julius HMC tidak pernah dia membahas kitabnya Al-Quran dan hadis. Tidak pernah. Ketika saya selidiki dan saya renung-renungkan, kenapa si Julius dan kawan-kawannya yang sudah mu'alaf tidak pernah membahas Al-Quran dan hadis. Si Donditan, ya, tidak pernah si Donditan membahas Al-Quran dan hadis. Tidak pernah dia membaca Al-Quran dan hadis, Donditan. Kainama, tidak pernah dia membahas Al-Quran dan hadis, tidak pernah membaca Al-Quran dan hadis. Tiga orang ini setiap saat, setiap waktu, setiap hari Alkitab, 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 dan Alkitab yang dia bahas, yang dia baca. Kenapa? Karena mereka itu tidak bisa membaca kitabnya yang sekarang. Ya. Donditan. Tidak pernah Donditan membahas Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab. Sedangkan Donditan tidak bisa bahasa Arab. Mantan Oten. Donditan mantan Oten. Ya, Donditan mantan Oten, mantan kafir. Dulu pemakan daging babi, Donditan. Sulit lidah Donditan itu untuk membaca kitabnya yang sekarang itu, sangat sulit. Makanya supaya Donditan dianggap orang pinter dan orang hebat, supaya dia ada panggung, dia bahaslah Alkitab.
Biar kelihatan pinter. Ya, biar kelihatan pinter. Lidah Donditan itu Bapak Ibu patah-patah kalau dia baca bahasa Arab. Ya, patah-patah lidah Donditan. Dia baca Arab itu patah-patah lidahnya. Julius, mantan Oten, mantan kafir, tetap juga sama. Tidak pernah dia membahas kitab yang dia imani sekarang. Kenapa? Karena tidak bisa dia baca. Paling-paling dia bisa Bapak Ibu membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Lalu surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, habis itu sudah nggak bisa lagi. Itu Donditan. Paling jago dia hafal surat Al-Fatihah. Itu Donditan. Julius juga begitu. Paling jago hafal surat Al-Fatihah. Yang lain tidak bisa. Coba Bapak Ibu dan siapapun, mau Islam, mau Kristen, mau agama apapun yang nonton live sore ini, 503 penonton. Pernahkah kita mendengar Donditan membaca kitab yang dia imani sekarang? Pernah tidak? Coba tulis. Kalau pernah, catat, tulis 1. Kalau Bapak Ibu tidak pernah melihat, mendengar, tulis 2. Tidak, nggak pernah. Ya, tidak pernah kita melihat si Donditan dan si Julius membaca kitab yang dia imani sekarang. Kenapa tidak pernah? Karena pakai bahasa asing, bahasa Arab Bapak Ibu. Al-Quran itu bil-lughah al-arabiyah, dalam bahasa Arab. Makanya Donditan dan si Julius HMC tidak pernah membahas dan membaca kitab yang dia imaninya sekarang. Si Kainama, kemanapun Kainama pergi, tetap Alkitab yang dia bawa. Kemanapun, ya, kemanapun Kainama pergi, Alkitab yang dia bawa. Sama Bapak Ibu, begitu sulitnya mereka untuk membaca kitabnya yang sekarang, tetapi dianggap hebat, malah dianggap ustadz. Di Aceh, orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu, itu tidak akan bisa dijadikan ustadz. Ya, di Aceh orang-orang seperti Donditan itu tidak akan dianggap ustadz. Saya tidak tahu kalau Farhan Arisandi menganggap dia ustadz. Bagaimana dipanggil ustadz si Donditan? Al-Quran dia tidak bisa baca. Donditan Al-Quran tidak bisa baca, dipanggil ustaz. Ustaz dari mana? Hah? Ustaz dari mana dia? Al-Quran tidak pernah baca, hadis tidak pernah belajar. Tiap hari Alkitab yang dia bawa, dengan harapan agar banyak orang yang murtad, yang mu'allaf. Ya, harapan Donditan banyak orang yang mu'allaf. Saking tidak dapatnya mu'allaf, orang yang sudah mu'allaf dimu'allafkan, disyahadatkan. Ya, ketika mereka tidak dapat mu'allaf, kalau mereka tidak dapat mu'allaf, donaturnya kurang. Saya tahu. Ya, jobnya kurang, kepintarannya tidak dianggap. Ya, kita telah menyaksikan video yang bisa dikatakan sangat lucu karena umat Islam sempat tertipu dengan syair doa yang dinaikkan oleh pembawa doa dalam ibadah akbar salawat ini, dan para pendengar serta orang-orang yang berkumpul di halaman luas tersebut tidak menyadari bahwa syair-syair yang diucapkan dan yang dilantunkan oleh si pembawa doa tersebut sebenarnya bukanlah doa-doa yang keluar dari kitab suci ataupun syair-syair yang bernapaskan agama, tetapi itu semuanya adalah syair-syair cinta yang di negeri Arab itu dinyanyikan
di sembarang tempat atau artis-artis dunia. Nah, itulah sebabnya kalau ada agama yang terlalu mabuk dengan bahasa aslinya, tentu memang agak merepotkan karena orang-orang awam yang mengimani agama tersebut belum tentu bisa mengerti bahasa-bahasa dari asal-usulnya seperti dari luar negeri sana. Bagaimana mungkin bisa mereka lebih dalam memahami isi kitab sucinya kalau mereka tidak secara pribadi mengerti bahasa tersebut, bahkan arti-artinya, maknanya. Tentu saja mereka tidak akan pernah paham tentang kitab suci mereka. Mungkin mereka bisa menghafalkan, melapalkan, melantunkan, tapi mereka hanya menghafal dari tulisan-tulisan saja, tapi artinya sendiri mereka tidak mengerti. Bagaimana menurut saudara? Saya juga bingung. Ada orang beriman kepada suatu kitab suci, tapi tidak tahu artinya. Mereka bahkan bisa membaca, tidak mengerti maknanya. Nah, bagaimana jadinya ini? Tentu saja gampang sekali mereka disesatkan. Kalau ada tulisan-tulisan Arab, syair-syair Arab, dan mereka bisa membacanya tapi tidak mengerti arti maksud yang sebenarnya. Baik, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat serta menambah wawasan pengetahuan kita. Terima kasih banyak saudara telah menonton sampai di video terakhir. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.